selamat malam. Halo, Assalamualaikum Pak halo. Bupati. Sat- Waalaikumsalam Bu. Ya, Pak Waalaikumsalam. Bupati. Ya, Pak Bupati, bagaimana ini? Adakah data terbaru yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa Breaking News TV One? Daerah mana saja yang terdampak? Adakah kerusakan, korban, seperti apa? Ya, kami sampaikan ya bahwa di 42 kecamatan di Kabupaten Garut memang terjadi kepanikan yang luar biasa. Tadi sekitar jam 5 kurang 15 menit ya. Dan tentu ada beberapa daerah yang pada saat yang bersamaan sedang hujan lebat seperti di daerah Garut bagian selatan, di Pemulihan, di Pakenjeng, di Bumbulang. Itu dalam keadaan hujan lebat dan ada gempa yang terasa cukup besar. Ini membuat kepanikan yang luar biasa. Dan kami sudah berkoordinasi saya dengan Pak Kapolres Padandim untuk melakukan langkah di lapangan, pendataan, ya, asesmen, dan kami juga ke daerah terdampak, yaitu di Kecamatan Bumbulang, jadi sudah dicek dan semuanya sudah memberikan laporan pada camat, ya, hampir semua kepala desa yang terutama yang ada di Garut bagian selatan yang dekat dengan laut, itu alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tetapi yang retak-retak ya, yang ada plafonnya rubuh, itu ada beberapa sekolah gitu yang rubuh, tidak rubuh seluruhnya, itu ada yang sedang diasesmen. Tapi korban jiwa hari ini tidak ada dan kami tetap waspada karena sekarang ini ya gelap, ya hujan lebat, ya ada kekhawatiran adanya gempa susulan, Ibu, itu Bu Caca ya. Baik Pak. Bagaimana? Apakah sudah ada tempat-tempat yang memang sudah Bapak himbau untuk apa ya Pak ya, semacam mengungsi, mereka bisa menginap di tempat lebih aman? Ya, jadi kami ini sudah biasa melakukan mitigasi kebencanaan ya. Dalam 5 tahun ini Pemda Garut ya gencar dengan arahan dari BNPB pusat tentang bagaimana menghindari kebencanaan ini. Kami sudah ada pos-pos ya yang bisa digunakan dalam keadaan darurat, yaitu ada sekolah, ada masjid yang dianggap aman dan itu sudah dibuat dalam satu sistem migrasi di desa. Dan kami sekarang ini juga sudah membuka supaya puskesmas membuka dan ambulan disiapkan di 67 puskesmas. Tapi sampai laporan tadi ya beberapa menit yang lalu dari Kadinkes dan juga dari forum puskesmas, saya pantau di grup masing-masing WA, itu belum ada yang berobat ke puskesmas ya karena memang ada luka akibat korban bencana tadi yang dilakukan gempa itu. Dan kami pun sudah menyiapkan rumah sakit tapi juga sampai sekarang belum ada. Pokoknya kami sekarang ini di lapangan ya, kepala desa, Babinsa, Kadibabinmas, para camat ini terus melakukan pemantauan dan tentu melaporkan melalui audio visual ya dengan video melaporkan masing-masing. Misalnya yang parah itu ada di Kecamatan Bumbulang sebagai pusat gempa, yaitu di Kampung Kalapa ternyata alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan itu sudah dilaporkan secara visual kepada kami. Juga di Pamengpeuk ya, Kapolsek Pamengpeuk tadi sudah melaporkan tidak apa-apa, para kepala desa juga sudah melaporkan ke kami ya, para camat juga sudah melaporkan. Kondisi yang sekarang itu justru ada kekhawatiran saja, ada gempa susulan karena takut dengan kasus Cianjur ya, saudara-saudara kita yang Cianjur gitu. Ada kekhawatiran yang luar biasa, apalagi sekarang di beberapa daerah dalam keadaan hujan lebat, itu Bu Caca. Baik Pak, karena ini memang kondisi malam hari, sebenarnya apa yang Bapak himbau untuk para jajaran di bawah? Apakah tetap waspada berjaga hingga malam hari ini, khususnya khawatir longsor ya Pak ya, karena hujan deras ditambah juga memang potensi gempa masih mungkin terjadi, seperti apa Pak? Ya, kami sudah meminta supaya yang daerah rawan bencana longsor itu supaya dipindahkan, tidak ambil risiko apalagi dalam hujan sekarang ini. Jadi kami juga kewilayahan ini diperkuat, jadi kami juga ada beberapa dari BPBD di sini dan Tagana juga sudah ke beberapa daerah yang dianggap itu karena di daerahnya dianggap tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah yang harus dilakukan, tapi kami tetap melakukan tingkat kewaspadaan yang tinggi gitu karena masyarakat sendiri sekarang takutnya itu adalah hujan, ya saat hujan mati lampu misalnya, tapi hari ini tidak ada yang mati lampu, semua dalam keadaan PLN tidak ada yang terjadi kerusakan. Dan tentu saya pun berharap ya, ini juga nanti ini masyarakat ya kalau ada apa-apa yang menyangkut mengenai keadaan ini cepat untuk bisa melaporkan ke posko kami yang dibuka di masing-masing kecamatan. Jadi kecamatan sekarang sudah buka posko darurat ya, yang saya instruksikan dibuka paling lambat jam 20 ini ada posko kecamatan. Satpol PP dari Garut juga dialihkan ke Garut bagian selatan. Tapi alhamdulillah
sampai hari ini belum ada korban, tetapi kami tetap waspada dan masyarakat memang ketakutan ada Mbak Caca ya hari ini. Ketakutannya luar biasa ada. Takut ada gempa susulan. Baik, Pak, boleh Pak dalam kesempatan ini Bapak mengklarifikasi karena pastinya malam hari ini di daerah Garut ini sudah mulai muncul hoaks-hoaks yang bermunculan Pak ya, mulai Ya, dari betul. khawatir sesar Lembang dan juga potensi-potensi dampak kerusakan lainnya, bahkan juga kekhawatiran akan tsunami ini. Seperti apa Pak? Boleh diklarifikasi? Ya memang yang jadi masalah sekarang itu berseliweran berita-berita hoak dan di video ya itu misalnya ya ada gambar yang rusak rumah itu di Cianjur karena di Garut tadi kejadiannya sore hari dalam keadaan hujan gitu ya, itu tidak sama ya. Jadi dengan berita hoak itu membuat banyak masyarakat di luar Garut yang bertanya kepada saya bagaimana kondisi keadaannya, dan kami tetap masyarakat supaya tetap waspada, tidak terpengaruh, waspada. Dan mereka juga kan secara real merasakan hari ini kondisi atau saat ini kondisinya dalam keadaan ada yang hujan, gelap ya di kampung-kampung gitu. Tapi meskipun PLN ada ya, tapi situasinya memang cukup mencekam ya di beberapa tempat sekarang ini. Dan kami berharap bahwa dengan adanya kontrol dari TNI Polri dan juga pemerintah daerah ke berbagai tempat yang dianggap berbahaya dengan tanah longsor, juga ini bisa menenteramkan masyarakat. Jadi kepada masyarakat Garut atau kepada keluarga yang ada di luar Garut, nanti kita akan ada ikuti aja Diskominfo Garut ya, update terupdate itu ada di Diskominfo Garut. Baik. Itu kita terus menyampaikan beberapa kondisi seperti itu. Baik, terima kasih Bupati Garut Bapak Rudi Gunawan atas waktunya, dan pemirsa sejumlah informasi lainnya Terima masih kasih. akan Terima kami kasih. hadirkan untuk Anda, tetaplah di Breaking News TV One.